Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, pertama sekali yang dihormati Ketua BKM Masjid An-Nur lingkungan 8 Dalan Lidah Penyambungan, Ustaz Al-Karim Dr. Rahman Harahap, dan semua ahli ataupun anggota panitia pengurusan Masjid An-Nur Dalan Lidah, terutama sekali sahabat-sahabat kita yang datang dari Medan, dari Dompet Duafa yang membawa misi yang mulia untuk kita dengar nanti. Saya tidak memperpanjang lagi, kita dengar saja apa yang beliau sampaikan nanti. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wal wafa. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Yang kami muliakan kiai-kiai kami, ustaz-ustaz kami, orang tua kami, beserta ketua BKM yang sudah mengizinkan kami dari tim penerus kebaikan Dompet Duafa pada hadir di sini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kami berempat ini, perkenalkan orang tua kami, saya Ardian Syah Nasution, kemudian di sebelah kiri ada Abdi Ramli, kemudian ada Hussein dan adinda kami qadarullah, salah satu tim kami yang imam tadi adalah hadis 30 juz. Insyaallah akan melaksanakan perlombaan untuk kompetisi internasional. Mohon doanya kepada orang tua kami. Tujuan kami kemari yang pertama jelas untuk membawa misi kemanusiaan. Tapi sebelum sampai ke sana, izinkan kami menyampaikan sedikit sirah terkait yang ada di dalam Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Jadi orang tua kami ada di dalam Quran disebutkan tentang kisah anak yang disakitin sama saudaranya sendiri, persis seperti adik-adik kita di Palestina. Siapa anak tadi dalam Quran? Namanya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ayahnya adalah seorang nabi, namanya Nabi Yaqub alaihissalam. Kami tidak ingin mengajarkan tapi mengulang kembali. Kakeknya juga seorang nabi, namanya Nabi Ishaq alaihissalam. Kakeknya lagi juga seorang nabi, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan sebagai bapaknya para nabi, karena dari beliaulah pecah dua besar nabi. Yang pertama Nabi Ismail melahirkan seorang nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Sementara dari jalur Nabi Ishaq lahirlah nabi-nabi yang akan kita ceritakan. Kenapa kita bawa kisah Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf adalah salah satu Bani Israel. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yaqub ini beserta abang-abangnya dan adiknya dikatakan sebagai Bani Israel. Kenapa Bani Israel? Karena Nabi Yaqub nama lainnya adalah Israel. Bani artinya anak-anak. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam kecil tumbuh dengan kasih sayang. Cuma sedikit berbeda karena beliau terlahir lebih tampan dari saudaranya. Artinya saudaranya juga tampan. Cuma karena saudaranya dihasut sama setan, jadi menganggap adiknya ini, Nabi Yusuf ini, lebih disayang sama ayahnya. Akhirnya mereka berkumpul, mereka sepakat untuk melakukan perbuatan jahat kepada Nabi Yusuf AS. Sebelum mereka merencanakan ini, ternyata Nabi Yusuf bapak bermimpi. Idz qala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu 'ada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Dia mimpi, dia cerita sama ayahnya, ya awak mimpi ya,
Mimpi apa nak? Awak mimpi ada 11 bintang bulan matahari sujud sama awak ya. Siapa yang tahu ceritamu? Kata Nabi. Belum ada ya, baru sama ayah aku cerita. Oh jangan cerita nak ya sama abang-abang. Kenapa ya kamu boleh cerita? Abangmu akan melakukan tipu daya, kayak idul kaidah. Akan melakukan tipu daya, dia akan dihasut setan. Perhatikan bapak-bapak, kita garis bawahin. Kenapa Nabi Yakub bilang abangnya ini dihasut setan? Nggak langsung menuduh abangnya jahat. Artinya seorang ayah tidak mau menjatuhkan salah satu anaknya di depan anak yang lain. Singkat cerita, Nabi Yusuf ceritanya ini sampai juga di telinga abangnya. Abangnya sudah dibakar cemburu, akhirnya abangnya ini semakin marah. Mereka sepakat di 10 orang ini, karena jumlahnya mereka dalam sebuah riwayat 10 orang abangnya, adiknya Nabi Yusuf 1. Jadi abangnya ini kumpul datang, mereka bujuk ayahnya. Ya, boleh kami ajak Yusuf main-main ke dalam hutan. Mau ngapain? Main-main lah ya, kami kan sayang sama adik kami ini. Gak boleh, ayah khawatir di hutan ada serigala, bahaya untuk kamu dan adikmu. Gak apa-apa ya, kami kan hebat, kami kan besar, kami abang-abangan, kami akan melindungi adik kami ini. Nabi aku kan sudah tahu karena seorang nabi, gak boleh. Besok mereka datang lagi bapak. Qadarullahnya akhirnya dikasih izin sama Nabi Yakub. Dibawalah Nabi Yusuf alaihissalam ini ke dalam hutan. Dipisahkan dari ayahnya, dipisahkan dari ibunya, dipisahkan dari adiknya. Dibawa sama abangnya, karena anak kecil berpikir abangnya ini sayang. Ternyata abangnya ini merencanakan niat jahat. Sampai di dalam hutan, abangnya melakukan, mohon maaf, kekerasan psikis. Apa itu kekerasan psikis? Dibully, dicaci, dimaki, dimarahin. Yusuf, semenjak ada kamu, ayah tidak sayang sama kami. Heran dong sebagai anak. Bang, kenapa abang berkata seperti itu? Ayah sayang kok sama kita semua. Itu perasaan abang saja. Enggak, ini pokoknya semenjak ada kamu, kamulah yang buat kasih sayang ayah nggak tumpah sama kami. Abang yang lain karena dihasut setan, bapak mengomporin, manas-manasin. Sudah, ambil saja itu senjata tajam, mohon maaf dibunuh Nabi Yusuf. Ternyata ketika mau dibunuh, ada di antara abangnya ini yang timbul rasa sayang, nggak tega dengan Nabi Yusuf. Akhirnya menyarankan, sudah bang, buang saja lah bang ke dalam hutan sana, mana tahu nanti diambil sama orang lain. Masuk di akal abang-abangnya lain yang jahat. Dibawalah Nabi Yusuf semakin dalam. Terjadi kekerasan yang kedua bapak, kekerasan fisik. Dipukul Nabi Yusuf, dirobek bajunya, dibuang ke dalam sumur. Ketika dibuang di dalam sumur, robekan bajunya, mereka cari hewan, mereka sembelih hewan yang ada sekitar, mereka oleslah bajunya tadi, mereka usap di darah hewan tadi. Karena mereka merencanakan niat jahat, mau menipu ayahnya. Mereka pulangnya menuju petang. Kenapa menuju petang? Supaya mereka tidak kelihatan wajah bohongnya. Sebagai orang tua, tentu kita wajah sama-sama ya Pak. Kalau udah menjelang maghrib ini kan, wajahnya, pandangannya agak pudar. Makanya abangnya ini cerdas, secara psikologis cerdas. Mereka datang supaya ayahnya ini nggak kelihatan wajah bohong abang-abang. Mereka datang, mereka ceritakan semuanya. Mereka bilang mereka sedang berlomba di dalam hutan. Nabi Yusuf ditinggal jaga barang. Ternyata nggak, setelah saat mereka lomba, serigala datang memakan Nabi Yusuf. Mereka coba kejar, mereka hanya menemukan baju dan darahnya Nabi Yusuf. Mereka berbohong sama ayahnya. Apa kaitannya dengan adik-adik kita di Palestina? Adik-adik kita di Palestina persis seperti yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Dilepaskan dari ayahnya, dilepaskan dari ibunya, disiksa, ditembak. Korbannya sejauh ini 12.000 untuk anak-anak. Nauzubillah min dzalik, usianya dari 0 sampai 17 tahun. Mereka mengalami kekerasan psikis, dicaci, dimaki, sekarang kekurangan bahan makanan, kemudian apalagi mereka juga mengalami kekerasan fisik. Contohnya kemarin yang baru-baru saja, mereka ditawarin roti. Ketika ditawarin roti, sebagai seorang anak tentu senang karena mengalami kelaparan.
Ketika mau diambil rotinya, sudah dipegang, kemudian salah seorang penembak jitu mereka, tentara mereka, menembak adik kita itu. Syahidlah dia. Artinya bapak adik kita itu memegang roti di dunia, makannya di surga. Sedangkan kita bebas mau makan ini, makan itu, bebas milih, kemudian bebas minum, bebas jajan, mudah. Kenapa mereka dikatakan kekurangan gizi? Kekurangan gizi bukan sehari 2 hari nggak makan. Pasti ada proses sebelumnya. Kenapa dikatakan seseorang itu kekurangan gizi? Nutrisinya kurang cukup. Artinya sudah berbulan-bulan memang Gaza, Palestina ini kekurangan bahan makanan. Kalaupun ada selalu dihancurkan, selalu dimusnahkan. Kembali cerita Nabi Yusuf tadi, Bapak. Jadi Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur 3 hari. Apakah Nabi Yusuf takut? Sebagai seorang anak kecil wajar takut. Cuma Allah datangkan malaikat Jibril mengatakan, Yusuf, nanti kamu akan menceritakan ini semua pada saudaramu nanti. Artinya Nabi Yusuf akan hidup nih sampai besar. Singkat cerita, datanglah pedagang, kemudian haus ingin menimba. Ternyata pengawalnya disuruh timba, tidak ada air, malah seorang anak yang menggantung di ujung timba. Dibawalah tampan, karena tampan mereka nggak peduli. Mereka pengen uang, mereka juallah Nabi Yusuf. Karena dekat Nabi Yusuf dengan Allah, cukup 3 hari saja mengalami musibah di dalam sumur tadi, dibawa. Apa yang terjadi dengan Nabi Yakub? Nabi Yakub mengalami, mohon maaf, matanya tidak bisa melihat. Dalam sebuah riwayat, karena ulah abang-abangnya. Siapa abangnya ini? Ternyata salah satu abangnya ada namanya Yahuda atau Yehuza. Dan ini nanti anak cucu cicitnya yang akan lahir menjadi Yahudi. Itulah yang sekarang yang berkumpul, mereka menyebut diri mereka adalah Zionis. Abangnya tadi sempat beriman kepada Allah, keturunan yang tidak. Dari keturunan Nabi Yakub tadi, Bani Israel tadi, ayahnya saja dia bohongin, saudaranya saja dia hampir dia celakakan, untung ditolong sama Allah. Apalagi kita yang nggak ada garis saudara, Bapak. Jadi otomatis di dunia itu, satu dunia seakan-akan memang mau menghancurkan Gaza. Tapi kok nggak bisa-bisa? Pertanyaannya kan, kenapa mereka nggak bisa-bisa? Padahal kalau kita lihat Gaza itu kecil sekali. Mereka senjatanya canggih luar biasa. Ada bom, ada pesawat tempur, ada ranjau, ada racun semuanya. Keuangan dunia sama mereka. Tapi kok nggak kalah-kalah? Karena ada iman di sana, karena ada Allah yang menolong saudara kita di Palestina. Kalau enggak, hitungan matematisnya jelas kalah. Karena senjata mereka kalah, jumlah mereka kalah. Tapi memang karena ada Allah. Artinya kita harus dekat sama Allah supaya kita tidak bisa dikalahkan sama siapapun. Nabi Yusuf dibawa, ditampung, dibeli sama salah satu orang pejabat. Disebut gelarnya namanya Al-Aziz, Allahu a'lam bishawab, bersama istrinya. Tinggallah Nabi Yusuf di istana, tumbuh besar Nabi Yusuf menjadi pribadi yang lebih hebat, tampan, rupawan, bijaksana, baik, pintar. Singkat cerita, ibu angkatnya sendiri, mohon maaf, tergoda sama Nabi Yusuf karena saking tampannya. Sampai-sampai Nabi Yusuf diajak ke kamar, kemudian dikejar-kejar, ditarik bajunya karena Nabi Yusuf coba melarikan diri, membela, ketahuan sama suaminya tadi Aziz. Dilihat, kemudian difitnahlah Nabi Yusuf. Suamiku, Yusuf telah menggoda aku. Padahal kebalik, perempuan tadilah yang menggoda. Terjadi nggak sama adik-adik kita di sana, sama perempuan-perempuan kita di sana? Terjadi, Bapak Ibu. Di sana kan yang terdata di dunia yang masuk kamera, sorot kamera itu sekian puluh ribu. Tapi jauh di belakang itu banyak adik-adik kita yang kekurangan gizi, yang mohon maaf mengalami pelecehan, yang ditarik ke penjara, yang disiksa sebelum dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kami kemarin mau mengkampanyekan kita harus ingat kembali kepada Palestina. Mereka saja menginfakkan harta mereka seperti kisah Abu Sufyan. Abu Sufyan kan dulu perjalanan nih, waktu pas mau perang Badar Nabi Muhammad ya kan, Abu Sufyan melintas. Dia melihat menang perang Badar. Jadi dia ngompor-ngomporin, manas-manasin yang ada di Mekah. Dia balik, dia bilang,
Lihat tuh Muhammad bunuh raja-raja kita, bunuh pemimpin. Kita harus infakkan harta kita semuanya untuk melawan mereka. Di perang Uhud pembalasannya. Ayatnya innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Keras berupaya memaksimal kolektif semuanya berkumpul pun Bani Kinana sekian dirham, kemudian mendoakan saudara kita di Palestina. Bagaimana cara kita cinta sama Palestina? Yang pertama cukup jadi manusia yang baik, karena mulai tergoda sampai jarinya terpotong berdarah tidak sadar mereka karena saking tampannya makhluk Allah ini. Sempat dilecehkan secara verbal. Kalau sekarang kan di sweet ya kan, sweet cewek, sweet cowok begitu. Nah, dari cerita tadi kita kaitkan sama peristiwa kita yang terjadi di menjelang Natal akhir-akhir kemarin, Pak. Mohon maaf, kita ada adik kita, mudah-mudahan husnul khotimah, yang anggota Paskibra kemarin mengalami kekerasan seksual kan, Pak, dari salah satu tetangganya. Mohon maaf, dihilangkan nyawanya, kemudian sempat dilakukan pelecehan. Dari kisah Nabi Yusuf, siapa pelakunya? Orang terdekat, abangnya pelaku kekerasan. Artinya apa? Pelaku kekerasan itu yang paling mungkin adalah orang terdekat. Kenapa? Karena dia tahu si anak ini mainnya di mana, jam berapa dia pulang sekolah, jam berapa dia berangkat sekolah, orang tuanya ada di rumah sampai jam berapa, diantar dia di mana, dia nongkrongnya di mana, HP-nya HP apa, sosial medianya apa aja, rutinitasnya keseharian apa aja. Jadi gampang sekali orang jahat itu mengikuti anak kita. Mohon maaf, bapak yang kerjanya dari jam 6:30 sampai jam 5 sore, sementara anak pulang sekolah jam 2, orang terdekat pasti tahu, oh ini bapaknya pulang jam 5 nih, mamanya pulang jam 8 nih. Dia pasti jam 2 sampai jam 5, jam 4 sore kosong di rumah. Dia pasti sendiri. Jadi semudah itu menghafal. Itu dari kisah Nabi Yusuf. Di Palestina, memang mereka kan dulu awalnya yang dikasih dekat, terombang-ambing di sana, Yahudi dimusuhin sama Hitler, dibantai hidup-hidup, kemudian mereka mencari suaka di negara, dapat tenang-tenangan, persis seperti situasi kita sekarang. Makanya kita coba himbau juga kepada seluruh orang tua untuk mengawasi anak-anak kita pergaulannya agar tidak ada lagi korban-korban kekerasan. Ada pertimbangan Allah lagi, apakah pahalanya lebih banyak, apakah perbuatan maksiatnya lebih banyak. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan cerita tadi bisa membawa berkah untuk kita. Nanti boleh dibacakan terjemahnya Bapak sama-sama. Kita sudah dengar tadi, kita sangat dituntut berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kami di sini setiap subuh doa kunut untuk Palestina. Alhamdulillah. Jangan lupa kami doa kunut untuk Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tidak memperpanjang mukadimah. Alhamdulillah tadi kemarin dapat informasi tazkirah, saya usahakan untuk bisa membersamai kita di sini semuanya. Dan kami beginilah adanya di masjid ini, jamaah kami memang masih seginilah jumlahnya. Mungkin banyak yang, nah, kalaupun kemudian ustaz-ustaz kami yang datang dari Medan ini bersedia menjadi tempat jalan, istilahnya tadi, insya Allah dengan media yang sudah kita miliki saat ini, kemudian yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kami ini kepada kita khususnya di lingkungan 8